Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore hari ini. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Kami mengakui bahwa hanya oleh kuasa dan pertolongan-Mu kami dapat melalui semua hal dengan baik. Kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menikmati hidup ini. Saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon agar Engkau mengurapi kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan sungguh-sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar firman-Mu menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tantangan yang dihadapi oleh umat Kristen seringkali datang dari berbagai sudut, termasuk sikap kebencian dan penolakan yang datang dari orang-orang di luar Kristus. Sejak awal munculnya ajaran Yesus Kristus, ketegangan antara pemeluk agama ini dan mereka yang tidak memeluknya telah menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Kebencian terhadap orang percaya, meskipun berakar dalam berbagai alasan, seringkali dipengaruhi oleh perbedaan keyakinan, sejarah, dan persepsi yang keliru. Dalam pembahasan ini, kita akan mengidentifikasi beberapa alasan mengapa sebagian orang di luar Kristus merasa kebencian atau ketidaksetujuan terhadap umat Nasrani. Alasan pertama, Kristus adalah jalan satu-satunya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dalam ayat ini, Yesus menyatakan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan menuju Allah dan keselamatan. Ini mengarah pada klaim eksklusif bahwa hanya melalui iman kepada Yesus, seseorang bisa diselamatkan. Orang-orang di luar Kristus yang tidak mempercayai Yesus merasa tersinggung atau menolak klaim ini karena mereka percaya bahwa ada jalan lain menuju Tuhan atau keselamatan. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alasan kedua, konflik dengan dunia. Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci Aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Di ayat ini, Yesus memberi peringatan bahwa orang-orang yang tidak mengikutnya akan membenci pengikutnya. Ini terjadi karena pengikut Kristus tidak mengikuti cara hidup duniawi dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Orang-orang yang di luar Kristus tidak mempercayainya, dan karena itu mereka merasa terancam atau tidak setuju dengan ajaran Kristus yang bertentangan dengan cara hidup mereka. Alasan ketiga, pengajaran tentang pertobatan dan pertanggungjawaban. Markus 1 ayat 15, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Yesus menekankan bahwa pertobatan dan iman kepada Injil adalah syarat utama untuk memasuki kerajaan Allah. Namun ajaran ini seringkali ditolak oleh mereka yang berada di luar Kristus, karena mereka tidak mempercayai siapa Yesus sebenarnya. Bagi mereka yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, Yesus hanya dianggap sebagai seorang nabi atau figur sejarah biasa, bukan sebagai juru selamat dan Tuhan yang datang untuk menebus dosa umat manusia. Mereka juga memandang Injil bukan sebagai wahyu ilahi, melainkan sekadar karya manusia atau bahkan sebuah karangan belaka. Karena pandangan ini, mereka menolak kebenaran yang disampaikan dalam Injil, termasuk ajakan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai jalan satu-satunya menuju keselamatan. Alasan keempat, kehidupan Kristen yang berbeda. 1 Petrus 4 ayat 3 dan 4. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan,
kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Petrus mengingatkan umat Kristen bahwa mereka harus hidup berbeda dari dunia ini, yang sering kali terjebak dalam dosa dan keinginan jahat. Orang-orang yang di luar Kristus, yang masih hidup dalam dosa, akan merasa terancam atau bingung oleh perubahan hidup yang dilakukan oleh orang Kristen. Karena perbedaan ini, mereka bisa membenci pengikut Kristus, karena mereka merasa bahwa hidup Kristen mengkritik atau menentang cara hidup mereka. Alasan kelima, perlakuan terhadap sesama. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Sikap penuh kasih ini bisa membuat orang-orang di luar Kristus merasa terancam atau tidak nyaman, karena mereka tidak memahami kasih dan memilih balas dendam atau kebencian sebagai respons terhadap musuh. Alasan keenam, pengajaran tentang kekuasaan Allah. Lukas 4 ayat 18 dan 19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Terakhir penghakiman di luar Kristus dan akhir zaman, Matius 25 ayat 31-46. Dalam pengajaran ini, Yesus menyatakan dengan jelas bahwa pada akhir zaman, setiap orang akan dihadapkan pada penghakiman berdasarkan perbuatan mereka selama hidup di dunia ini. Yesus menggambarkan bagaimana Ia akan memisahkan orang-orang seperti gembala, memisahkan domba dan kambing, dengan orang-orang yang telah mengikuti ajarannya dan melakukan perbuatan baik yang mencerminkan kasih dan ketaatan kepadanya akan diterima ke dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, mereka yang tidak mengenal Yesus atau di luar Kristus dan tidak mengikutinya, termasuk mereka yang hidup dengan cara yang menentang ajarannya, akan menerima hukuman kekal karena penolakan mereka terhadap panggilan pertobatan dan iman yang Dia ajarkan. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas kebenaran yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami, yang menjadi sumber penghiburan, kekuatan, dan pengharapan dalam menjalani hidup ini. Tuhan, terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam perkara besar maupun kecil. Ajarlah kami untuk selalu setia dan menghargai setiap berkat yang Engkau berikan, meskipun seringkali tampak sederhana. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku firman yang hidup dalam ketaatan dan kasih kepadamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap harapan yang kami simpan dalam hati, dan setiap kelemahan yang kami miliki. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon agar Engkau memimpin kami dengan hikmat-Mu, menguatkan kami dalam iman, dan mengajarkan kami untuk selalu bersandar padamu, apapun keadaan yang kami alami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mendengarkan renungan ini. Kiranya Engkau memberkati setiap hati yang telah terbuka untuk firman-Mu. Bagi mereka yang sedang lemah, berikanlah kekuatan. Bagi yang sedang berduka, hiburlah mereka dengan kasih-Mu. Bagi yang sedang bersuka cita, ajarlah mereka untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa untuk hari-hari ke depan ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala aktivitas dan keputusan yang kami ambil. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Jadikanlah kami pribadi yang setia dan bersyukur dalam perkara kecil, agar kami layak menerima perkara besar yang Engkau percayakan di masa depan.
Saat kami mengakhiri renungan ini, kami memohon perlindungan-Mu atas hidup kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, lindungilah kami dari dosa, dan tuntunlah kami untuk selalu berjalan dalam terang kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang memegang kendali atas setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, atas kasih-Mu yang tidak pernah habis, atas anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari, dan atas pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengakhiri doa ini dengan penuh keyakinan bahwa Engkau telah mendengar dan menjawab setiap permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.